Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani Moduto dengan NIM 4114200029, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan fungsi pembangkit biasa. Fungsi pembangkit sederhananya adalah suatu cara untuk menyatakan suatu barisan. Teman-teman tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan barisan. Nah, misalnya nih kita punya barisan 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan barisan bilangan ganjil. Jika teman-teman ingin mengubahnya menjadi suatu fungsi pembangkit, kita tinggal mengalikannya dengan X. Nah, jadi bisa kita tulis 1 dikali X pangkat 0 ditambah 3 kali X pangkat 1 ditambah 5 kali X pangkat 2 ditambah 7 kali X pangkat 3 ditambah 9 kali X pangkat 4. Sehingganya bisa kita tulis lagi menjadi 1 ditambah 3x ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 4. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham apa yang dimaksud dengan fungsi pembangkit. Nah, lalu kenapa sih kita mengubah suatu barisan ini menjadi kayaknya terlihat lebih sulit dengan mencantumkan nilai x? Nah, untuk memahami hal tersebut, mari disimak ilustrasi berikut ini. Andaikan kita mempunyai 4 baju yang berbeda jenis. Nah, kita sebut saja ini baju ke-1, baju kedua, baju ketiga, dan baju keempat. Kemudian kita hendak memilih baju-baju ini untuk dipasangkan. Apabila kita mengambil 0 pengambilan, maka artinya tidak ada baju yang terambil keempat-empatnya. Maka hanya ada satu cara. Kenapa satu cara? Ya, karena tidak ada baju yang kita ambil. Nah, kemudian kalau kita ambil satu baju, nah berarti ada 4 cara, karena bisa saja baju yang terambil itu baju yang ke-1, atau bahkan baju kedua, atau baju ketiga, atau baju keempat. Lalu kalau kita mengambil 2 pengambilan, atau dua baju yang kita ambil, berarti akan menghasilkan 6 cara. Yaitu kombinasinya bisa terambil baju ke-1 dan baju kedua, atau bisa juga terambil baju ke-1 dan ketiga, atau baju ke-1 dan keempat, atau bisa saja baju kedua dan ketiga, atau baju kedua dan baju keempat, atau bahkan baju ketiga dan baju keempat. Jadi ada 6 cara. Kalau kita ambil 3 baju, 3 pengambilan, berarti ada 4 cara. Kombinasinya yaitu bisa saja yang terambil itu baju ke-1, 2, dan 3, atau bisa baju ke-1, 2, dan 4, atau bisa baju ke-1, 3, dan 4, atau bahkan baju ke-2, 3, dan 4. Nah, lalu kalau kita ambil 4 baju, berarti ada berapa cara? Ada 1 cara, yaitu kita ambil sekaligus keempat-empatnya, baju ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita ambil 5 baju, kira-kira ada berapa cara? 0 cara, karena nggak bisa kan, bajunya hanya 4, kemudian kita ambil 5 baju yang nggak bisa, berarti 0 cara. Kalau kita ambil 6 baju, sama juga tetap 0 cara, karena bajunya hanya 4 gitu. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita bisa membentuk suatu barisan berupa jumlah pengambilan mulai dari 0 pengambilan sampai pengambilan yang ke N. Nah, kalau kita runut, maka barisannya ini menjadi 1, 4, 6, 4, 1, 0, 0, dan seterusnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa fungsi pembangkit ini sebenarnya bentuk lain dari bagaimana kita menyatakannya menjadi suatu barisan. Nah, barisan-barisan ini bisa kita nyatakan kembali menjadi 1 dikali X pangkat 0 ditambah 4 kali X pangkat 1 ditambah 6 kali X pangkat 2 ditambah 4 kali X pangkat 3 ditambah 1 kali X pangkat 4 ditambah 0 kali X pangkat 5 ditambah 0 kali X pangkat 6 dan seterusnya. Jadi, ini adalah bentuk lain dari suatu barisan gitu. Atau kita tulis juga seperti ini bisa 1 tambah 4x tambah 6x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah 0x pangkat 5 tambah 0x pangkat 6 dan seterusnya.
Di sini kenapa 1? Karena apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu. Gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih kita harus membentuk barisan ini ke dalam bentuk yang seperti ini? Jadi di matematika diskrit itu, fungsi pembangkit ini sebenarnya sangat membantu kita ketika permasalahannya ini lebih kompleks. Nah, kalau di kasus ini sebenarnya permasalahannya ini masih terhitung sederhana, sehingga masih bisa kita data. Nah, bayangkan kalau kita tidak hanya punya 4 baju, melainkan kita harus memasangkannya dengan celana, jas, sepatu, kaos kaki, topi, dan lain-lain, tentu ini akan lebih kompleks dibandingkan dengan kasus yang tadi. Nah, jadi dengan adanya fungsi pembangkit ini, maka kita bisa dengan mudah untuk mengoperasikannya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan definisi dari fungsi pembangkit biasa. Nah, diberikan suatu barisan bilangan asli A, yaitu barisan A0, A1, A2, A3, sampai seterusnya sampai dengan AN. Nah, fungsi pembangkit biasa dari barisan A adalah fungsi polinom. Fungsi polinom itu yang seperti apa? Fungsi polinom itu yang mempunyai pangkat banyak. Tadi kan sudah ada pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan dengan fungsi polinom. Nah, kemudian ada persamaan dari fungsi pembangkit biasa. Persamaannya itu ditulis Px sama dengan sigma AN kali X pangkat N, di mana nilai N-nya ini dari 0 sampai dengan tak hingga. Atau bisa kita uraikan menjadi A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai seterusnya hingga mencapai AN kali X pangkat N gitu. Jadi di sini ada X pangkat 0 tapi tidak ditulis. Di sini X pangkat 1, X pangkat 2 sampai dengan seterusnya. Oke, untuk lebih memahami materi yang tadi, berikut ada 2 contoh soal yang akan kita bahas. Contoh soal yang pertama, tentukan barisan AN dari fungsi pembangkit Px sama dengan X pangkat 5 tambah X pangkat 6 per 1 kurang X. Dan yang nomor 2, tentukan barisan AN dari FBB Px sama dengan X pangkat 5 per 1 kurang 8X. Kita bahas dari yang nomor 1 dulu. X pangkat 5 tambah X pangkat 6 per 1 kurang X. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk perkalian dulu. Kita ubah jadi X pangkat 5 tambah X pangkat 6 dikali 1 per 1 kurang X. Nah, lalu jika kita perhatikan lagi, ini merupakan formula kedua. Formula kedua yang menyatakan bahwa 1 per 1 kurang X itu sama hasilnya dengan sigma X pangkat N, di mana N ini dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Jadi, jika N-nya ini 0, maka X pangkat 0 hasilnya 1. Apapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jika N-nya 1, berarti X pangkat 1 sama dengan X. Jika N-nya 2, berarti X pangkat 2. N-nya 3, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, lalu setelah ini kita kalikan. X pangkat 5 dikali 1, X pangkat 5. X pangkat 5 dikali X, pangkatnya dijumlahkan. X pangkat 5 kali X, X pangkat 6. X pangkat 5 dikali X pangkat 2, X pangkat 7. X pangkat 5 dikali X pangkat 3, X pangkat 8, dan seterusnya. X pangkat 6 ini juga kita kalikan. X pangkat 6 kali 1, X pangkat 6. X pangkat 6 kali X, X pangkat 7. X pangkat 6 kali X pangkat 2, X pangkat 8. X pangkat 6 kali X pangkat 3, X pangkat 9, dan seterusnya. Lalu, kita kelompokkan yang sejenis. X pangkat 5-nya ada berapa? Ada 1, berarti X pangkat 5 ditambah X pangkat 6-nya ada 2, berarti 2X pangkat 6. X pangkat 7-nya juga ada 2, berarti tambah 2X pangkat 7. X pangkat 8-nya juga ada 2. Ditambah 2X pangkat 8, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tulis Px sama dengan sigma
AN dikali XN, di mana N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Ini kita tulis kembali, X pangkat 5 tambah 2X pangkat 6 tambah 2X pangkat 7 tambah 2X pangkat 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dimulai dari X pangkat 5. Berarti nilai X pangkat 0 sampai dengan nilai X pangkat 4 itu hasilnya 0. Jadi suku ke-0, suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu bernilai 0. Dan ini bisa kita tulis 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ditambah, dimulai dari sini X pangkat 5, 2 tambah 2X pangkat 6 tambah 2X pangkat 7 tambah 2X pangkat 8, dan seterusnya. Sehingganya nilai AN atau barisannya itu dimulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Atau bisa ditulis, nilai AN akan bernilai 0 apabila N-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Atau bernilai 1 apabila N-nya ini bernilai 5. Atau akan menghasilkan 2 apabila nilai N-nya itu lebih dari 6. Tuh, jadi barisan dari PX sama dengan X pangkat 5 tambah X pangkat 6 per 1 kurang X itu yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Selanjutnya untuk penyelesaian yang nomor 2. PX sama dengan X pangkat 5 per 1 kurang 8X. Ini kita ubah ke bentuk perkalian dulu. X pangkat 5 dikali 1 per 1 kurang 8X. Berdasarkan formula ini bisa ditulis menjadi X pangkat 5 dikali sigma 8X dipangkatkan N, di mana N dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Lalu ini bisa kita uraikan. Kita mulai dari N sama dengan 0, berarti 8X pangkat 0 tambah N-nya sama dengan 1, 8X pangkat 1, N-nya sama dengan 2, 8X pangkat 2, sampai seterusnya. Lalu bisa kita tulis 8X pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 8X pangkat 1, 8X. 8X pangkat 2 itu 64X pangkat 2, dan seterusnya. Lalu kita kalikan X pangkat 5 dikali 1. X pangkat 5. X pangkat 5 kali 8X. 8X pangkat 6. X pangkat 5 dikali 64 X pangkat 2, hasilnya 64 X pangkat 7, dan seterusnya. Nah, ini juga dimulai dari X pangkat 5, berarti dari X pangkat 0 sampai dengan X pangkat 4 nilainya 0. Jadi kita tulis 0, 0, 0, 0, 0, kemudian X pangkat 5-nya itu 1, X pangkat 6-nya itu 8, X pangkat 7-nya itu 64, dan seterusnya. Atau bisa ditulis nilai AN atau barisan AN ini akan bernilai 0 apabila N-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau kecil sama dengan 4. Atau nilai barisan AN-nya ini akan bernilai 8 pangkat N kurang 5 jika N-nya ini bernilai lebih besar dari 5. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.